Salam sejahtera, Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara sekalian. Puji nama Tuhan, hari baru telah datang. Sekalipun kehidupan ini masih sulit karena pandemi, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena keuangan, tapi toh hari demi hari telah kita lewati karena cukup kasih setia Tuhan untuk kita. Mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersekutu bersama-sama. Kita akan bersatu sejenak. Mengawali ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan NKB 122, bait pertama dan yang kedua. Mari umat Tuhan yang kekasih, kita akan bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang suci dan benar. Karena ternyata Tuhan, hati kami penuh dengan cacat dan celah, penuh dengan dosa Tuhan. Tuhan Yesus, tolong sucikan dan kuduskanlah kami. Bukalah hati kami Tuhan terhadap kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk disapa, kami rindu Tuhan untuk diajar, kami rindu Tuhan untuk dibimbing oleh firman-Mu. Supaya kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin kami mau menurut bimbingan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, juga Oma dan Opa dimanapun berada, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab saat ini dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayah, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jangan jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku,
Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah nasihat dan peringatan hidup. Pernah satu kali kita mendengar kata, nah, apa kata mama dan papa? Kalau kamu dengar apa yang dikatakan oleh papa dan mamamu, pasti kamu tidak akan mengalami hal semacam ini. Dan perkataan-perkataan yang lain yang mungkin pernah kita dengar. Nah, biasanya perkataan tersebut dinyatakan oleh papa dan mama kita atau orang tua kita atau orang yang lebih tua daripada kita adalah ketika kita dilihat atau mereka kedapatan kita melakukan sebuah kesalahan. Walaupun barangkali menurut kita hal itu bukan sebuah kesalahan, tetapi bagi mereka adalah itu sebuah kesalahan. Atau memang betul bahwa kita sudah melakukan sebuah kesalahan sehingga merugikan banyak orang, bahkan juga merugikan diri kita sehingga mereka mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan kita atau di setiap kehidupan kita, bahkan dimanapun kita berada, bahkan juga ketika kita berjumpa dengan seorang teman, maka seringkali kita mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh mereka. Walaupun kita merasa bahwa apa yang disampaikan oleh mereka adalah sesuatu yang kita sudah tahu, gitu ya. Tapi memang sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, kita memang wajar untuk menerima nasihat, apalagi nasihat dari firman Tuhan. Nah, dalam sebuah pesta pernikahan ada tertentu, kita juga pernah menyaksikan ada masa atau saat atau waktu di mana orang-orang tua memberikan nasihat kepada calon mempelai dan mereka harus mendengarkannya. Dan biasanya pada momen tersebut nasihat itu diberikan oleh banyak orang tua yang memang ingin memberikan nasihat petuah kepada calon mempelai ini supaya ketika mereka memulai hidup berkeluarga mereka bisa menjaganya, mereka bisa memeliharanya sampai tua seperti yang mereka alami. Nah, barangkali memang saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang sangat penting dan saat yang sangat berharga buat kedua mempelai. Tapi tidak memungkinkan juga ketika kedua mempelai atau kedua calon keluarga ini merasa jenuh, merasa bosan, dan merasa sesuatu yang tidak penting untuk didengarkan. Tetapi ya begitulah, memang mungkin pada saat itu adalah adat atau caranya. Nah, terutama juga untuk anak-anak milenial pada saat ini, banyak orang tua yang mengeluh ketika mereka merasa kesulitan untuk menasehati kepada anak-anak mereka, sampai mereka mengatakan bahwa anak-anak sekarang ini susah sekali dinasehati. Tidak mau dengar papa dan mama, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Padahal apakah memang demikian ketika kita menyatakan sebagai orang tua, menyatakan bahwa anak-anak milenial adalah anak-anak yang susah untuk mendengarkan nasihat. Barangkali cara mereka, anak-anak milenial ini mendengar nasihat dari orang tua adalah berbeda dengan konsep dan cara pandang dari orang tua. Sehingga ketika itu tidak bertemu, tidak berjumpa, dan tidak klop, maka orang tua seringkali mengeluh bahwa anak-anak mereka tidak mendengarkan nasihat orang tua. Padahal saya yakin dan percaya, Bapak Ibu dan Oma Opa juga harusnya yakin dan percaya apapun yang disampaikan oleh kita kepada anak-anak kita, walaupun mereka bersikap seolah-olah tidak mendengarkan, tapi sesungguhnya mereka mendengarkan. Mungkin dengan cara mereka. Oleh karena itu, janganlah kita juga jemu-jemu menghadapi anak-anak di dalam kita memberikan nasihat kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dalam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop dalam kitab Amsal yang kita baca saat ini syarat dengan nasihat.
dan perkataan-perkataan hikmat. Dan harus dilakukan di dalam tindakan dan perbuatan tentunya. Dan itu juga harus dilakukan setiap hari. Bagian ini berisi nasihat dan peringatan bahwa ketika kita berelasi dengan sesama, jangan sampai terjerumus ke dalam suatu pergaulan yang menyesatkan dan merugikan diri kita sendiri. Kita harus memiliki hikmat untuk menjalani kehidupan yang benar dan menghindari kehidupan yang salah. Kehidupan ini adalah sebuah waktu yang terus berjalan dan kita juga merupakan mendapat kesempatan untuk belajar terus-menerus apa yang menjadi hal yang baik di dalam kehidupan ini. Di mana atau mana yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang menjadikan hidup kita baik, menjadikan hidup kita aman, menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, ketika kita melakukannya, maka jadikanlah Allah sebagai pusat hidup kita. Sehingga kita dapat melakukan setiap hal dalam hidup ini dengan senantiasa berpadanan dengan kebenaran Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal ini juga memberikan sebuah nasihat dan peringatan untuk supaya kita tidak terjerumus dalam kehidupan, sekali lagi, kehidupan yang jahat. Jika kita terus berada dalam jalur yang salah, maka kita akan mengalami penyesalan dan kekecewaan yang dalam. Jika kita hidup dan melakukan hal-hal yang melanggar firman Allah dan ketetapannya, maka kita akan mengalami atau menuai yang namanya kebinasaan. Banyak di antara kita atau orang-orang Kristen yang ternyata masih melakukan hal-hal atau tindakan kejahatan dan mereka merancangkan hal-hal yang jahat kepada sesamanya, seakan-akan hal itu menjadi sesuatu atau menjadi hal yang menyenangkan dalam diri mereka dan menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang tahu akan apa yang mereka lakukan, bahkan mereka merasa puas karena mereka juga bisa menunjukkan kekuasaan dengan melakukan kejahatan kepada orang lain. Padahal Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Maha Tahu. Dan Dia akan membalas setiap perbuatan mereka dengan kedahsyatan murka-Nya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, perikop ini juga memberi nasihat supaya kita jangan menjadi kaya dengan cara menipu, membodohi, membohongi orang. Apalagi ketika kita berusaha menguasai sedemikian rupa kehidupan mereka sampai mereka tidak berdaya. Apalagi juga menyengsarakan, merampas harta, dan bahkan membunuh orang lain. Orang jahat ini tidak pernah merasa cukup. Ia adalah orang yang tamak, rakus, mau segalanya untuk dia tanpa menghiraukan dan mempedulikan orang lain. Dan tidak pernah bersyukur kepada Allah atas segala harta benda yang dimilikinya atau atas segala berkat yang dia sudah terima di dalam hidupnya. Yang barangkali juga bukan usahanya yang baik, tetapi dari hasil kejahatannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui nasihat dan peringatan Amsal ini, mari, hendaklah kita tahu dan kita sadar bahwa di dalam melakukan hidup kita, kita tidak menjadi tamak dan rakus. Tidak menjadi kaya hanya karena melakukan atau merugikan orang lain, membohongi orang lain. Teruslah melakukan kebaikan dan menghindari tindak kejahatan. Dan yang terpenting adalah bertobat untuk kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Karena itu, ingatlah dan dengarkanlah, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kiranya engkau senantiasa diberkati oleh Tuhan dan kehidupanmu menjadi berkat bagi orang lain. Dengarlah selalu akan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati untuk masuk dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus,
Saat ini kami bersatu hati dan berdoa untuk Yayasan Lembaga Sabda Alkitab yang melayani Tuhan melalui bidang teknologi Alkitab online dan menyediakan bahan untuk belajar Alkitab kapan saja dan di mana saja, yang menyediakan berbagai sarana untuk mempermudah belajar firman Tuhan, tafsiran, dan alat-alat pendukung lainnya, dan menjadikan teknologi untuk kemajuan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin dan staf agar bersatu hati dan penuh damai sukacita. Kami berdoa bagi orang-orang yang ikut serta berkontribusi di dalamnya. Tuhan beri kemampuan dan menolong mereka di setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi kecukupan dana operasional, dan kami berdoa bagi Yaski yang menerbitkan renungan wasiat, renungan jendela hati, dan renungan-renungan yang lain. Kiranya bagi setiap anak Tuhan yang membaca dapat menumbuhkan iman percaya kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dengar dan sambut kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, kita senantiasa membutuhkan peraturan. Kita senantiasa membutuhkan ada bimbingan, baik itu lalu lintas ataupun apapun juga dalam kehidupan ini. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan yang membimbing kita, yang memimpin kita dalam langkah-langkah kehidupan kita. Baik di saat kita akan naik gunung, turun lembah, ketika kita dalam keadaan sangat down, sangat putus asa, dan ketika kita boleh ada di atas, Tuhan membimbing kita dengan firman-Nya. Mari kita terus gandeng Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama dengan Dia menjalani kehidupan kita hari demi hari. Kita akan angkat pujian dari KJ 370 bait pertama dan yang kedua. Yesus
Bapak Ibu saudara yang terkasih, Oma Opa di mana saja berada, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Biarlah kita tidak jemu-jemu untuk mendengarkan nasihat-nasihat bijak, apalagi firman Tuhan yang menuntun dan mengarahkan kita untuk ke jalan yang benar, dan semakin yakin serta percaya, serta semakin memahami bahwa akan ada rencana Tuhan di balik setiap pergumulan, setiap kehidupan kita, dan setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.